Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falwa Fatma Fitriani. Saya dari kelas XT2. Ingin menyampaikan tentang artikel zaman Megalitikum, Paleolitikum, Neolitikum, dan Mesolitikum. Masa praaksara yang juga sering disebut sebagai masa Nirlika merupakan suatu masa saat manusia purba belum mengenal tulisan. Seluruh dunia memiliki masa praaksara yang berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Sebutan masa praaksara ada untuk menggantikan masa prasejarah yang dirasa kurang tepat karena meskipun belum mengenal tulisan, manusia purba yang hidup pada masa tersebut sudah memiliki sejarah serta telah menghasilkan kebudayaan. Terjadinya masa praaksara pada zaman Neozoikum dan Kainozoikum yang terjadi kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Bumi sudah mulai stabil sehingga kehidupan semakin berkembang. Neozoikum dibagi menjadi dua, yaitu zaman tersier, zaman ketiga, serta zaman kuarter atau zaman keempat. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Untuk mencari tempat-tempat yang menyediakan banyak bahan makanan, manusia purba mengumpulkan makanan tersedia di alam tanpa mengolah atau menanam lebih dulu. Alat-alat yang digunakan pada masa ini antara lain kapak perimbas, kapak genggam, alat serpih digunakan sebagai pisau. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Masa bercocok tanam terjadi ketika cara hidup berburu dan mengumpulkan bahan makanan ditinggalkan. 1. Mereka mulai hidup menetap di suatu tempat. Kedua, berbagai macam tumbuhan dan hewan mulai dipelihara. Ketiga, manusia praaksara masa ini mampu membuat alat-alat dari batu yang sudah diasah lebih halus serta mulai dikenalnya pembuatan gerabah. Keempat, manusia mulai hidup menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok oleh beberapa keluarga. Kelima, bentuk perdagangan bersifat barter. Sistem kepercayaan pada masa praaksara. Pada masa ini, manusia telah mengenal sistem kepercayaan. Mereka percaya bahwa ada kehidupan lain setelah meninggal dan benda-benda besar atau seperti batu besar dan pohon besar memiliki kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa ada kekuatan alam yang telah membantu kehidupan mereka. Pada masa ini juga telah terdapat ritual penguburan jenazah dan pemujaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Mereka juga sering menggambar sesuatu di dinding gua yang bertujuan untuk menghormati dan mengingat kekuatan gaib yang diyakininya. Masa Perundagian. Masa Perundagian merupakan masa akhir prasejarah di Indonesia. Kata Perundagian berasal dari bahasa Bali, undagi, yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, sampan, dan batu. 1. Manusia praaksara yang hidup pada masa Perundagian adalah ras Australomelanesoid dan Mongoloid. Kedua, manusia hidup di desa-desa, di daerah pegunungan, dataran rendah, dan di tepi pantai dalam tata kehidupan yang makin teratur dan terpimpin. Mereka mulai mengenal pengolahan logam. Adanya alat-alat dari logam tidak serta-merta menghilangkan penggunaan alat-alat dari batu.
Keempat, perkampungan yang terbentuk lebih teratur dari sebelumnya. Setiap kampung memiliki pemimpin yang disegani oleh masyarakat. Sudah ada pembagian kerja yang jelas disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Kelima, hubungan dengan daerah-daerah di sekitar Kepulauan Nusantara mulai terjalin. Peninggalan pada masa praaksara adalah 1. Kapak genggam, kedua kapak pendek, ketiga kapak persegi. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah zaman praaksara yaitu masa manusia belum mengenal adanya tulisan. Pada zaman itu manusia masih bertempat tinggal belum menetap dan menjadikan gua pinggir sungai sebagai tempat tinggal sementara. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pun dengan cara memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Manfaat bagi kehidupan kita. 1. Dari membaca artikel ini kita dapat mengetahui dan mempelajari kehidupan pada masa praaksara. Kedua, mengetahui pencapaian manusia pada masa lalu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.